Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai saja alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan keluarga kecil yang bahagia sedang mempersiapkan pesta kecil-kecilan. Di sini kita jelasin dulu ya nama-nama tokohnya. Ayahnya yang bernama Jason, ibu bernama Nicole, adik perempuan yang bernama Justin, dan anak laki-laki yang bernama Jason. Ayahnya yang bernama Johnson merasakan sakit pada jantungnya, tetapi anak lelakinya yang bernama Jason malah mengajaknya untuk bermain bola. Di saat sedang asik bermain bola, ayahnya tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. 1 tahun kemudian, keluarga ini harus pindah ke Puberty Falls karena masalah ekonomi yang dihadapi semenjak ayah mereka meninggal dunia. Karena masalah ekonomi yang dihadapi mengharuskan ibunya kembali bekerja lagi. Ibunya bekerja sebagai guru BP di Puberty Falls, sedangkan kedua anaknya bersekolah di sana. Saat mereka sedang berkemas-kemas, Jason terlihat membawa senjata api milik almarhum ayahnya. Di sini si Justin yang melihat memarahi Jason. Jason pun terlihat kesal kepada Justin dan pergi ke belakang rumah tetangganya. Jason yang sedang kesal melemparkan bola ke semak-semak. Tanpa dia sadari, bola tersebut mengenai seorang pria. Awalnya Jason mengira bahwa lelaki ini adalah tetangganya, tetapi pria tersebut menjelaskan bahwa dirinya hanyalah tukang kebun di sana. Saat mereka sedang berberes-beres, datanglah wanita yang bernama Courtney. Wanita itu adalah tetangga mereka. Di sini tante-tantenya bahenol dan cantik sekali ya. Si tante ini sudah memiliki suami, tetapi suaminya telah meninggal dan mereka belum mempunyai anak pada saat itu. Si tante juga menjelaskan kepada Nicole bahwa dia saat ini sedang menjual kosmetik organik yang dijual di sekeliling komplek perumahan mereka. Tante Courtney yang di sini melihat Jason langsung saja menawarkan pekerjaan kepada Jason dengan menjadi tukang kebun. Si tante juga mengiming-imingi gaji yang besar dan juga ada tunjangannya. Ibu Jason juga di sini menyarankan anaknya untuk menerima pekerjaan tersebut agar bisa menabung untuk membeli mobilnya sendiri. Pada malam harinya terlihat Jake lagi menelepon pacarnya. Dia berkata ingin membahagiakan pacarnya dan membelikan dia apartemen. Tetapi tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Dia langsung melihat pintu tersebut dan mengarah ke kolam berenang. Tapi tiba-tiba ada yang memukulnya dari belakang dan menenggelamkannya. Di sini diberitakan bahwa Jake telah meninggal. Keesokan harinya mereka pun mulai bersekolah. Di hari pertama si Jason sudah mendapatkan teman yang baru bernama Daniel. Mereka sama-sama mengemari olahraga gulat. Di sini, Daniel pun mengajak Jason untuk berlatih gulat. Saat pertama, Jason awalnya menolak, namun mengetahui bahwa ada seorang wanita cantik yang sering melihat pertandingan itu, lalu Jason mengiyakannya. Waktu dalam pertandingan gulat, Jason pun mengalahkan orang yang tak pernah dikalahkan di sekolah tersebut. Ya, mungkin karena ada wanita itu ya, jadi Jasonnya semangat. Wanita ini bernama Clara. Dari sinilah perkenalan Clara dan Jason. Lalu Jason mengajaknya untuk berpesta, tapi di sini Clara menolaknya. Lalu Jason pun berkata bahwa dia ingin menraktir si Clara. Lalu di sini Clara pun mau atas ajakan Jason. Sialnya, di sini Jason tidak mempunyai uang. Lalu Jason berpikir bahwa dia harus menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Tante Courtney kemarin. Akhirnya Jason pun pergi ke rumah Tante Courtney untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Tante Courtney untuk menjadi tukang kebun. Di sini mereka berbincang-bincang sambil minum-minum. Tante Courtney terlihat merayu Jason.
Tante Courtney pun sengaja menumpahkan minumannya. Terlihat si Jason sudah panas dingin ya karena digoda sama si tante-tante ini. Dan mereka pun melakukan adegan enak-enak syalala dududu aduhai. Setelah selesai, si Jason ini pun diberitahu si tante bahwa hari Sabtu nanti ada orang yang ingin memakai jasanya. Si Jason pun diberikan uang sama si tante ini. Awalnya si Jason menolak, tetapi akhirnya dia mau juga. Namanya juga butuh uang, dikasih ya diambil lah. Sebelum pulang, si Jason pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Bukannya malah mandi, si Jason malah melakukan enak-enak syalala syududu lagi sama si tante-tante ini. Hari berikutnya si Jason pun pergi untuk bekerja. Di sini si Jason masih mengira bahwa pekerjaannya adalah benar-benar hanya menjadi tukang kebun biasa.